tahun, 100 dipakai 10 tahun, berarti gimana? 100 pakai 10 tahun tinggal 100 dibagi 10. Tapi kalau di double declining balance, 2 kali 1 per N, berarti 2 per N ya. 2 per N kalikan 100. Yeah. Nah, efeknya apa teman-teman kalau pakai double declining balance? Efeknya labanya jadi negatif di awal, ya. Kenapa? Karena penyusutannya besar di awal. Penyusutannya besar di awal, ya. Kalau penyusutannya besar di awal, berarti nanti bebannya kan besar. Kalau bebannya besar, otomatis kalau pendapatannya sama, bebannya lebih besar, jadinya dia negatif labanya ya. Nah, kok laba negatif kok malah seneng? Kenapa laba negatif kok malah seneng? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kenapa kalau labanya negatif kok perusahaan kok malah seneng? Kadang-kadang. Kenapa? Yang bisa jawab Mbak saat ini? Kenapa? Kenapa nih kok nggak jadi? Kok nggak muncul jawabannya? Kenapa? Ayo, kok pajaknya berkurang kok? Kita pelosan saya. Kenapa? Halo. Bukan pajaknya positif ya Mbak Sutini ya, pajaknya berkurang. Perhitungan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu berbanding lurus dengan labanya. Kalau labanya besar ya pemerintah mau dong bagian pajak yang banyak ya. Tapi kalau negatif apanya yang mau dibayarkan, orang nggak ada laba ya, dan perusahaan nggak perlu bayar pajak. Itu sebenarnya cara yang tidak diperbolehkan ya. Nah, itu yang pertama, masalah double declining balance. Kemudian yang kedua, ada masalah keterbatasan dana. Ya. Nih, contohnya kalau lihat halaman 4.26 ya. Dana terbatas hanya 300. Ya. Proyek mana yang diambil? Ya. Itu kan ada PI. PI-nya, ayo syaratnya PI kemarin, kalau pakai metode PI atau Profitability Index, yang diambil sebagai investasi jika apa? Jika apa? PI-nya besar apa kecil? Nah, PI-nya besar. Nah, yang paling besar itu Bang, proyek berapa? Proyek yang ketiga. Ya. Nah, kenapa? Kenapa kok nggak ngambil yang ketiga? Ya, karena dananya kan terbatas 300. Kalau mau semua, kan nggak bisa. Coba 200 tambah 125 tambah 175 tambah 150 kan nggak bisa diambil semua. Berarti kan hanya mengambil yang tertentu. Nah, mengambil yang tertentu, berarti berapa? Mengambil yang tertentu, yang ini yang dananya kan hanya 300, berarti cukupnya kalau 200, misalnya 3 dan 1 kan tidak cukup uangnya, karena investasinya harus 200 ditambah 125, 325 kan tidak cukup ya. Jadi ngambil proyek yang 1 sama 2 ya. Masalahnya kita menghitungnya dari mana? Dari opportunity cost ya.
Opportunity cost-nya itu maksudnya biaya kesempatan. Ya. Opportunity cost itu biaya yang ditanggung karena memilih suatu alternatif. Sebenarnya kan perusahaan bisa memilih yang lainnya, ya. Karena perusahaan itu menanggung sebuah opportunity cost karena kalau misalnya perusahaan tidak bisa mengambil proyek-proyek dari pilihan yang ada itu sebenarnya ada resikonya, ya. Kalau dia tidak mengambil satu dan dua, maka itu ada biaya lain yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung jika memilih proyek itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya masalah modal kerja. Dalam masalah modal kerja ada namanya terminal cash flow. Coba teman-teman ngitung lihat di tabel 4.28. Ya. 4.28 ada perhitungan arus kasnya. Ya. Jadi, masalahnya pada soal contoh yang nomor 3, rencana investasi modal memerlukan pembelian aktiva 300 juta, usia ekonomisnya 3 tahun, ya. Dan tidak ada nilai sisa. Berarti penyusutannya masing-masing berapa? Tahun pertama, 2, dan ketiga sama-sama 100 semua, ya. Bila di tabelnya kan semua 100, ya. Pada awal investasi diperlukan aktiva lancar 200, ya. Berarti kalau dia membeli aktiva lancar 200, berarti estimasi penjualan tahun pertamanya sebesar 1.000. Coba lihat yang tabel 4.12, aktiva tetapnya kan 300, ini awalnya ya. Awalnya 300, lalu dia ditambahkan aktiva lancar 200 lagi. Ya. Kemudian tahun pertama menjadi 240. Ya. 240 dari mana? Dari penambahan aktiva lancarnya. Ya. Itu yang tahun pertama. Nah, kemudian yang tahun kedua 100, ya. Kenapa 100? Kan karena setiap tahun kan ada penyusutan. Itu kan dari 300, kemudian nyusut jadi 200, kemudian nyusut dari 100. Tahun ketiga habis. Ya. Nah, teman-teman lihat itu ada arus kasnya positif sama negatif. Yang tahun pertama arus kasnya negatif. Kenapa? Arus kasnya negatif karena dia membeli kan berarti minus 200. Ya. Beli aktiva tetapnya juga minus 300. Jadi minus 500, ya. Berarti NPV proyeknya berapa? NPV proyeknya minus 500 ditambah 790. Ada yang tahu 790 dari mana? Ada yang tahu 790 dari mana ya? 790 dari mana? 790 itu pendapatannya dari kan investasinya kan berapa? 200 ya. Kemudian penjualan tahun pertama 1.000. Aktiva lancarnya diestimasi meningkat secara proporsional dengan penjualan. Nah, itu kan penjualan tahun pertama 1.000, kemudian naik 1.200. Berarti naik berapa? Naik 20% kan? Nah, kalau naik 20%, berarti aktiva lancarnya juga naik 20%. Ya. 20% dari 200 berapa? 40 kan? Makanya dia ada penambahan aktiva lancar 40. Ya. Jadi teman-teman lihat asumsinya, dia asumsinya pakai apa? Modal kerjanya dari aktiva lancarnya ini ya. Nah, kemudian kalau yang keempat, pemilihan aktiva. Pemilihan aktiva
PV kas keluar yang paling kecil, ya. Nah, ini kasusnya ada mesin A, ada mesin B. Mesin A, ya, usia ekonomisnya 3 tahun. Kemudian mesin B, usia ekonomisnya 2 tahun, ya. Kalau A 3 tahun, B 2 tahun, jadi kita misalnya kira-kira 6 tahun aja, common horizon, ya, maksudnya disamakan, diganti. Jadi pada misalnya mesin A, ya, tahun ke-0 15, mesin B tahun ke-0-nya 10, ya. Kenapa kok 6 tahun? Karena pada mesin A pada tahun ketiga dia akan ditambah lagi 15. Coba lihat tabelnya yang nomor 3, itu kan 4 plus 15, ya. Nah, mesin B tahun kedua dia sudah menambah 10. Kenapa? Karena tahun kedua dia sudah habis masa ekonomisnya, ya. Nah, berarti kalau dalam 6 tahun mesin A ganti 2 kali, mesin B-nya ganti 3 kali. Ya enggak? Ya. Ganti 15, 4 tambah 15 pada tahun ketiga. Yang B-nya 6, tahun keduanya 6 plus 10. Ya. Nah, kemudian pendekatannya pakai yang 4.30, 24,95, kan 3 tahun. Kan tadi kita ceritanya milih yang mesin A, ya kan? Milih mesin A 24,95. 24,95 itu berarti kan PV keluarnya, PV masuknya gimana ngitungnya? Kita sebut saja X ya, karena kita kan tidak tahu. X dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1, karena tahun pertama. Yang tahun kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat ke-3. Ya. Setelah itu kalau teman-teman itu nanti dapat X-nya berapa? 10,03, itu dihitung pakai kalkulator ya. Hitung X-nya. Pakai perkalian silang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir penggantian aktiva. Perusahaan mempertimbangkan mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Ya. Kalau mengganti mesin berarti kita cari yang PV-nya positif. Cari PV positifnya dari mana? Ya. Dari mana? Nilai buku mesin lamanya dulu berapa? Ya. 80 kan mesin yang lama. Digunakan metode straight line. Ya. Kalau mesin baru digunakan, perusahaan menghemat biaya operasi 25 juta per tahun. Mesin lama diperkirakan laku terjual dengan harga 80 juta. Ya. Mesin barunya juga 4 tahun. Berarti mesin lama dibagi mesin baru, diganti mesin baru, mendapat tambahan pengeluaran 40 juta. Karena 120 dikurangi 80-nya kan harus beli mesin yang baru. Jadi tinggal 40. Penghematan biaya operasionalnya kan 25 juta. Tambahan penyusutan karena ada 2 mesin, berarti penyusutannya ada penyusutan mesin lama sama penyusutan mesin baru. Kemudian laba sebelum pajaknya dihitung, pajaknya 30%, berarti 30% dikalikan labanya 15, jadinya 4,5. Laba setelah pajak berarti 15 dikurangi 4,5 juta sama dengan 10,5 juta. Arus kas masuknya berapa? 20,5. Tambah 10 dari mana? 10-nya dari penyusutan, ya. Berarti kan 20,5 masuknya, sedangkan dia keluarnya berapa? Keluar untuk beli mesin baru 40 juta, berarti NPV-nya NPV kan sama dengan kas keluarnya kan minus 40. Minus 40 itu kas keluarnya, kas masuknya diperkirakan setiap tahun 20,5, ya. I-nya 1, ya. Berarti dia NPV-nya berapa? Minus 40 ditambah 53,07. Berarti dia dapat keuntungan 13,07.